Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Masa TV, berjumpa lagi bersama saya Izati Zaleka Aisyifali yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan tentunya. Nah, kali ini tuh kita akan ngobrol topik yang tentunya sangat asik dan menarik nih, karena kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Tapi sayangnya Lebaran itu tinggal menghitung hari lagi ya. Karena sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Kalau ngomongin masalah berpisah dengan bulan suci tentunya sangat sedih ya, tapi gak apa-apa. Pokoknya kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di bulan suci yang penuh berkah ini tentunya kita juga harus bisa mengisi Ramadan ini dengan berbagai kegiatan yang positif ya. Untuk itu kita sudah mengundang teman berbincang kita. Di sini sudah ada Ketua Rohis Al-Jidiyah Satu Model Kota Lubuk Linggau, ada Bima Razin Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bima? Alhamdulillah. Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Oke, gimana nih puasanya lancar? Alhamdulillah Lancar ya, belum ada yang bolong pastinya ya? Belum ada ya. Oke, bagus banget. Oke, akhirnya kita ini berjumpa lagi loh bersama Bima. Karena di sebelumnya itu Bima ini memperkenalkan tentang Rohis ya Bima ya? Ya, kali ini kita agak berbeda nih, karena kita akan sesuai dengan topik pembahasan kita tadi itu ada mengisi Ramadan dengan berbagai kegiatan positif. Nah, di sini Bima itu akan sharing ke kita dan sobat madrasah yang ada di rumah bagaimana mengisi Ramadan itu dengan berbagai kegiatan yang positif. Baik Bima, sesuai dengan topik yang barusan kita bahas tadi, kira-kira ada nggak nih tips dari Bima untuk sobat madrasah di rumah tentang kegiatan positif yang ada di bulan Ramadan? Yang ada di rumah, untuk tips di rumah. Iya, boleh. Untuk tips di rumah sendiri itu kalau dari pagi saya sendiri mungkin bangun sholat. Sebelum sholat itu biasanya kalau sempat bangun jam setengah 4 membantu ibu untuk memasak dan menyiapkan sahur. Sesudah itu baru sahur. Sesudah sahur lanjut ngaji dan tadarus Al-Quran sampai biasanya azan subuh. Setelah azan subuh baru mengambil wudhu, sholat subuh dan qobliyah. Sudah itu biasanya kalau sekolah mungkin istirahat tidur sebentar sampai jam 6 atau jam setengah 7 baru bangun untuk siap-siap sekolah. Oke. Itu kan baru kegiatan paginya. Kira-kira kalau kegiatan dari sore menjelang malam itu gimana? Untuk sesudah sekolah biasanya kan kita pulang jam setengah 1. Ya, setengah satu. Biasanya sampai rumah itu karena rumah saya sendiri Jauh ya kan? Jaraknya. Biasanya sampai rumah jam setengah 2 atau jam 1 lewat sedikit. Nah itu biasanya ganti baju, membereskan tas dan lain-lain. Sesudah itu biasanya lanjut untuk ngaji sebentar. Sudah mengaji biasanya jam-jam 2 itu istirahat tidur sampai asar atau menjelang asar. Setelah asar, sholat asar. Nah setelah itu bisa mengerjakan PR, tugas, lanjut ngaji lagi kan 2 sampai 3 lembar sesudah setiap sholat. Sesudah setiap sholat. Nah menjelang maghrib itu biasanya setiap hari bantu buat es, bantu siapin buka ya. Oke, berarti kegiatan selama kegiatan sehari-hari itu juga termasuk kegiatan positif ya Bima ya. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi gitu ya kan, membantu ibu dan lain sebagainya. Nah, Bima ini kan ketua Rohis Al-Jidiyah Satu Model Kota Lubuk Linggau. Kalau ngomongin Rohis, mungkin Rohis ini salah satu organisasi yang mungkin banyak sekali nih program kerjanya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama bulan Ramadan. Kira-kira kegiatan apa aja nih yang udah dilakukan oleh Rohis untuk dalam kegiatan Ramadan ini? Mulai dari yang syiar dulu ya, atau di luar jaringan. Di luar jaringan sendiri Rohis Al-Jidiyah itu setiap hari rutin mempost keutamaan Ramadan dan setiap hari juga mempost dakwah spesial Ramadan. Oke. Nah
Selain itu ada juga Ramadan Planner. Oh, Ramadan Planner. Isinya itu tadarus, mengaji, sholat duha setiap hari. Oh, jadi itu kayak dicontreng-contreng gitu ya. Oke. Ramadan Planner. Selain Ramadan Planner juga setiap hari kami mengadakan challenge Ramadan. Jadi challenge Ramadan itu biasanya yang ibadah sunnah, Ibadah sunnah. muakkad dan goir muakkad. Oh, oke. Dari mulai sholat duha, sholat tarawih, sholat qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, Oke. al-maksurat dan lain-lain. Itu kan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Rohis itu bisa juga ya dilakukan sama sobat madrasah yang ada di rumah. Termasuk kayak tadi kata Bima ada planner itu kan. Nah, itu untuk publik ya Bima? Untuk publik bisa. Oke. Oh iya, waktu itu sempat juga aku lihat ada anak Rohis itu yang membagikan planner itu ya ke kelasnya masing-masing. Dan tadi juga kata Bima ada juga apa tadi Bima? Itu tadi untuk yang syiar. Oh ya, untuk syiar. Kalau untuk kegiatan-kegiatan di sekolah itu setiap pagi biasanya jam setengah 7 pagi atau jam 6.30 itu kami mengumpul di musola untuk tadarus rutin. Jadi tadarus sekolah itu biasanya dimulai jam setengah 8. Nah, kami jam setengah 7 sudah di musola untuk tadarus. Jadi tadarusnya itu beda ya? Beda. Dengan tadarus yang sekolah. Oke. Beda. Jadi sesudah tadarus biasanya langsung disambung ke musola dan pembersihan musola. Oke. Sesudah itu jam setengah 8 baru masuk untuk tadarus sekolah. Dan baru-baru ini juga sudah mengadakan acara Nuzul Quran. Nuzul Quran. Dengan rangkaian acara seperti acara peringatan Hari Besar Islam, dengan Ustadz, door prize. Oke. Jadi kegiatan-kegiatan yang dikatakan Bima ini ya dari kegiatan Rohis sendiri ini sangat bisa sekali dilakukan oleh sobat madrasah di rumah, seperti mau bersih-bersih kata Bima tadi, seperti piket seperti itulah ya. Terus yang kegiatan yang biasa aku lihat di Instagram itu termasuk ke kegiatan yang mana Bima? Yang ada video ceramah gitu. Video ceramah itu sendiri masuk ke divisi syiar kami. Oh, dimasuk ke syiar, dakwah syiar. Dakwah syiar. Oke. Spesial. Ya, oke. Sobat madrasah, kebetulan kemarin itu aku sempat kepoin sosial media Bima dan juga teman-teman Rohis. Kayaknya tuh ada rame-rame waktu hari Minggu tuh kegiatan apa, Bim? Oh, itu minggu kemarin. Iya, betul. Minggu kemarin itu kebetulan Forum Rohis Nusantara atau Fornusa mengadakan musyawarah daerah. Jadi seluruh Rohis di Lubuk Linggau itu berkumpul untuk musyawarah menentukan generasi penerus dari Fornusa, sekalian silaturahmi dan Oke, berarti silaturahmi ini juga termasuk ke salah satu kegiatan positif yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, berarti Rohis ini juga kegiatannya tuh nggak cuma kegiatan dalam sekolah ya, tapi juga di luar sekolah, baik di di sosial media maupun secara langsung ya Bima ya. Ya. Kalau Ramadan ini identik dengan yang namanya puasa, ya kan? Kalau ngomong masalah puasa nih sebenarnya apa aja nih yang seharusnya kita lakukan dan apa aja yang seharusnya kita tinggalkan untuk menjaga puasa kita? selama puasa Ramadan ini yang jelas kita harus memperkuat iman kita lagi ya, dengan menjalankan khususnya ibadah yang khusus di Ramadan ini seperti sholat tarawih, witir. Nah itu setiap hari harus kita jalankan, karena kan Ramadan hanya satu tahun satu bulan kan, jadi sangat sayang sekali kalau tidak dikerjakan. Nah untuk yang amalan-amalan setiap hari seperti zikir, baca Al-Quran, terus mengaji kan, terus lebih baik kita tingkatkan lagi di bulan Ramadan ini, karena pahalanya kan berkali-kali lipat dari bulan biasa. Kalau yang harusnya tidak dilakukan itu apa? Yang harusnya tidak dilakukan itu yang negatif. Iya, yang negatif. Yang negatif banyak juga, seperti menghindari berkumpul-kumpul membahas hal yang negatif, menghindari berkata kotor, melihat yang tidak baik, bermalas-malasan juga termasuk. Jangan malas-malas.
Terlalu banyak tidur juga tidak baik. Tuh, terlalu banyak tidur nggak baik. Melakukan aktivitas yang kurang bermanfaat juga tidak baik. Oke, termasuk gibah ya. Mm-mm. Gibah sangat tidak dianjurkan selama bulan Ramadan, apalagi di luar bulan Ramadan juga, ya. Terus apa lagi Bima? Ada lagi nggak? Yang spesifik itu mungkin berkumur-kumur berlebihan ya pada bulan Ramadan. Oh, Itu jadi tidak dianjurkan. tidak dianjurkan. Kalau itu bisa membatalkan nggak sih? Tidak membatalkan, tetapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan ya. Karena ditakutkan nanti airnya ketelan gitu ya kan. Jadi ragu-ragu Oke, kan. ragu-ragu. Ya Bima, tadi kan kita habis bahas yang namanya puasa. Biasanya puasa itu ada yang namanya sahur, ada juga yang namanya buka. Biasanya kaum milenial ini suka banget nih ngajak temannya buat kumpul-kumpul buat yang namanya buka bersama atau bukber. Nah, bagi Bima sendiri, tanggapan Bima tentang bukber itu bagaimana? Bukber itu sebenarnya hal yang positif ya kalau tujuannya untuk menyambung tali silaturahmi antar sesama, antar teman atau antar keluarga. Tetapi bisa menjadi hal yang negatif kalau dengan bukber itu kita meninggalkan sholat maghrib Ya, atau istilahnya itu meninggalkan sholat dengan gaya. dengan gaya. Dengan gaya. Ya. Jadi sebisa mungkin kita mengutamakan kewajiban. Jadi sebelum bukber itu lebih baik sholat maghrib dulu. Jadi memecahkan puasa dulu, habis itu baru yang namanya sholat, habis itu baru makan gitu ya. Ya ini sering sekali terjadi ya di kaum milenial, karena banyak banget nih aku lihat orang yang habis bukber itu langsung keluyuran kemana gitu tanpa adanya melaksanakan sholat. Nah, gimana sih caranya untuk supaya bisa istiqomah dalam menjalankan kegiatan positif baik selama bulan Ramadan maupun dalam kegiatan sehari-hari? Istiqomah itu sendiri kan artinya tetap ya gitu ya. Jadi setiap hari itu tetap semangat, tetap istiqomah. Caranya sendiri yaitu memperbanyak saja amalan kita setiap hari. Jadi kuncinya itu satu sebenarnya, jangan malas. Jangan malas. Jadi kalau kita malas, ya kita nggak istiqomah. Iya, kayaknya ada hadisnya juga itu ya. Apa tuh hadisnya? Hadis istiqomah. Iya, niat. Innama a'malu binniyat. Oke, innamal a'malu binniyat. Jadi kita harus niat dulu supaya bisa istiqomah. Kita harus niat dulu supaya bisa istiqomah. Oke, jadi kan ini tuh banyak banget ya kegiatan positif yang bisa kita lakukan baik selama bulan Ramadan ataupun selama kegiatan sehari-hari. Dan juga kita juga bisa di tadarus Al-Quran bisa sampai khatam 30 juz dalam 1 bulan. Terus kita juga bisa tarawih selama 1 bulan penuh, tarawih bikin gitu ya kan. Nah, jadi tuh tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan kegiatan positif baik di bulan Ramadan maupun dalam kegiatan sehari-hari. Ya, mungkin kita kayaknya langsung aja nih ke pertanyaan di question box ya teman-teman. Jadi ada pertanyaan pertama itu dari @syahki_22. Kak, mau tanya, kalau ngabuburit itu kegiatannya positif atau kegiatan negatif? Ngabuburit itu kegiatan positif atau kegiatan negatif? Iya. Ngabuburit itu tergantung kegiatannya itu. Kalau ngabuburit sambil minum es teh, Oh, itu nggak boleh ya? nggak boleh. Kalau misalnya ngabuburit jalan-jalan, itu masih tidak apa-apa. Yang lebih bagus lagi ngabuburit dengan hal-hal yang positif. Ya. Mungkin berbagi takjil, tadarusan, termasuk ngabuburit. Apalagi sama teman-teman gitu ya kan, ngabuburit sambil bagi-bagi takjil. Kayaknya tuh banyak banget nih jalan-jalan tuh yang aku lihat anak-anak muda ya, termasuk yang mahasiswa juga, pelajar-pelajar juga. Seperti kemarin ada juga dari OSIS ya, OSIS berbagi takjil di lampu merah. Itu kegiatan yang positif. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, ini dari Ninja ARN. Membicarakan keburukan orang lain di bulan Ramadan adalah hal yang negatif. Gimana tanggapan Kak Bima? Tentu saja hal yang negatif. Ya. Tidak di bulan Ramadan saja membicarakan orang lain itu negatif, apalagi di bulan Ramadan. Karena sejatinya sesama muslim itu saudara. Iya betul. Nah, maka belum beriman seorang muslim
jika dia tidak mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi sebisa mungkin di bulan Ramadan ini itu jauhkan dulu hal-hal yang begitu, tahan dulu kan. Hakikatnya Ramadan itu kan menahan diri. Jadi tahan dulu saja, seperti gibah, dongkol kepada orang lain itu tidak boleh. Jadi gibah itu termasuk sama aja membuka aib juga ya. Kalau membuka aib itu ibaratnya kayak memakan bangkai saudara sendiri. Astagfirullah. Oke, lanjut nih. Pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya hampir sama kayak pertanyaan aku tadi nih. Dari @wulan boboy. Waduh. Oke, pertanyaannya, apakah gosok gigi di siang hari saat puasa bisa membatalkan puasa? Gosok gigi di bulan puasa itu hukumnya sebenarnya mubah. Mubah. Boleh asal tidak berlebihan. Tetapi kalau misalnya buat dia jadi ragu karena beberapa orang itu kalau misalnya berkumur-kumur atau sikat gigi takut airnya itu masuk ke tenggorokan. Jadi ragu kan, oh ini batal atau tidak kan? Lebih baik tinggalkan karena ada suatu hadis yang mengatakan da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah sesuatu apa yang membuatmu ragu dan kerjakanlah sesuatu apa yang tidak membuatmu ragu. Jadi gitu ya. Seperti yang Bima katakan di awal tadi, bahwasannya kita itu nggak boleh berlebih-lebihan dalam yang namanya kumur-kumur, apalagi saat puasa. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita cari dulu pertanyaannya. Ini kayaknya ada tips-tips buat mengisi Ramadan kita menjadi lebih positif. Kayaknya hampir sama kayak pertanyaan tadi ya, Bima. Bisa diulangi lagi nggak tips-tips yang untuk mengisi Ramadan kita menjadi lebih positif? Tips-tips untuk mengisi Ramadan kita lebih positif. Tentu saja tipsnya itu melakukan hal yang positif. Iya, betul sekali. Melakukan hal yang positif. Contohnya Ya tadarus, membantu orang tua. Terus tadi kan udah banyak ya dijelasin sama si Bima tentang kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bentar, kita cari dulu. Tadi tentang keburukan. Oke, kita bahas masalah ini aja deh. Yang masalah kegiatan keburukan. Itu kan salah satu kegiatan yang kegiatan positif yang dilakukan oleh Nafis. Kira-kira adakah persiapan dari Nafis itu sendiri dan persiapan seperti apa? Persiapannya tentu saja itu dari cukup jauh hari ya. Karena kan harus kalau persiapan acara itu sendiri banyak menghubungi, terus membuat panitia, terus membuat surat peminjaman dan lain-lain lah ya. Nah, kalau persiapan itu sudah dari jauh hari tapi masih di dalam bulan Ramadan ini. Jadi konsep acaranya itu menyesuaikan dengan Ramadan. Kan Nuzulul Quran, hari dimana turunnya Al-Quran. Jadi mengundang ustadz yang paham dengan peristiwa Nuzulul Quran. Jadi mengundang ustadz juga ya teman. Sempat ada door prize juga. Dan fenomena yang luar biasa itu ada yang pelemparan pesawat. Ya. Oke. Itu unik banget sih kalau menurut aku. Oke, ini ada pertanyaan dari RRRADII. Tuh, dari Radi kayaknya ya. Oke, untuk Kak Bima sendiri, apa aja yang sudah apa aja nih kegiatan berbagai kegiatan positif di bulan Ramadan yang dilakukan oleh Kak Bima? Berbagai kegiatan positif dari saya sendiri. Ya, betul. Dari saya sendiri itu lebih ke arah perbaikan diri sendiri. Jadi mendekatkan diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dari mungkin sebelum bulan Ramadan sudah sholat subuh itu langsung tidur kan. Nah, mungkin setelah saat bulan Ramadan ini baca Quran dulu. Terus jarang kan bantu ibu untuk masak di dapur kan. Nah, sekarang jadi masak di dapur. Oke, jadi udah mulai ada perkembangan dari Bima sendiri ya Bima ya. Oke, kayaknya pertanyaannya udah banyak. Mungkin kita coba cari satu lagi pertanyaannya.
Satu lagi. Oke, satu pertanyaan lagi dari Ayu Atikah. Oke, izin bertanya Kak, tips mengatur waktu antar belajar dan tadarusan agar tembus 30 juz ini kan termasuk juga kegiatan positif ya Bima. Gimana tuh tipsnya? Kalau dibagi Al-Quran itu kan satu juz itu antara 10 sampai 12 lembar. Jadi setiap selesai sholat itu dibaca 2 sampai 3 lembar. Oke, setelah sholat setiap Setiap 5 sholat, waktu. nah 5 waktu. Jadi satu hari itu dapat 1 juz. Oh, Nah untuk di waktu lain kan itu sudah sholat di waktu lain bebas tuh mau mengerjakan tugas. Misal malam sesudah sholat isya, sesudah tadarus sholat isya mau mengerjakan tugas bisa. nah, Atau menambah keahlian baru. Oke. Tak terasa ya teman-teman, kita udah beberapa menit nih berbincang bersama Bima, menemani sobat Mansa TV di rumah. Terus ada nggak nih pesan dari Bima buat sobat Mansa TV yang ada di rumah selama bulan Ramadan ini? Pesan untuk sobat Mansa TV pada bulan Ramadan ini, semoga kita semua lebih baik lagi dalam berpuasa, Amin. lebih taat kepada Allah juga, Amin. dan untuk ke depan semoga menjadi pribadi dan insan yang lebih baik lagi. Amin. Oke, mungkin pesan Bima ini menjadi penghujung perbincangan kita pada hari ini. Ya tentunya kami terima kasih banget kepada Bima sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama kita dan bersama sobat Mansa TV. Dan mungkin yang masih kepo nih dengan Rohis Aljidia mungkin bisa langsung kunjungi Instagram @aljidia. Oke Bima, terima kasih ya. Terima kasih juga buat kru yang di belakang. Oke, saya Izati Zaleka Syifali beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam